Ilmu yang bermanfaat itu adalah maknanya ilmu yang telah kita dapatkan, kemudian kita amalkan. Jadi kalau sekedar tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, bukan ilmu nafi namanya, bukan ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya sekali lagi ini bagian dari tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah itu artinya menyebut-nyebut nikmat Allah yang Allah berikan sama kita. Di antara bagian dari tahadus bin nikmah itu adalah Buya senang, Buya bahagia, Buya bangga sama kalian semua. Pada saat perpulangan banyak laporan-laporan dari orang tua yang menyebutkan bahwa kalian sudah mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan di pondok ini. Misalnya makan tidak ada lagi yang disisakan, kemudian sendalnya diatur yang rapi dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ilmu yang bermanfaat dijadikan poin pertama? Karena kita nggak tahu mana salat yang benar dengan mana salat yang tidak benar kalau tidak tahu ilmunya. Betul apa tidak, nak? Kita nggak tahu mana makan yang dapat pahala dan makan yang tidak dapat pahala kalau tidak belajar ilmunya. Selama ini kita nggak tahu, oh, ternyata kalau makan itu, makan dari bagian pinggir dulu, itu dapat pahala kalau kita melaksanakannya. Kalau kita nggak belajar, tahu nggak kita? Nggak tahu. Kalau kalian nggak masuk pesantren, misalnya, tahu nggak kita pelajaran tentang itu? Kan nggak tahu ya. Makanya ilmu yang bermanfaat. Mana kita tahu kalau perkataan-perkataan yang sia-sia itu mendatangkan dosa atau tidak kalau tanpa ilmu. Jadi semuanya perlu dengan ilmu. Makanya minta doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Rizqan thayyiban. Rizqan thayyib itu rezeki yang baik, rezeki yang halal. Dari mana kita tahu kalau itu rezeki baik dan rezeki yang halal? Dari ilmu belajar. Oh, kalau ngambil uang milik orang, kemudian kita jajanin, rezeki yang baik atau tidak? Tidak baik, justru haram. Nah, harus tahu itu ilmunya. Oh, makan harta riba misalnya, baik atau tidak? Tidak baik. Terus wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima, kayak tadi Uya contohkan. Oh, kalau kita salat supaya amal kita diterima itu apa syaratnya kita salat dulu? Wudu. Karena nggak mungkin salat tanpa wudu. Kalau kita berwudu, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya, itu semua perlu diilmui. Baik, sekarang buka catatannya. Kita mulai masuk lagi ke pembahasan kita. Al-adab al-islamiyah al-yawmiyah. Pada pelajaran terakhir, lihat catatannya. Catatannya pada pelajaran terakhir kita telah masuk di adab al-istiqazu minan naum. Apa bahasa Indonesianya terjemahannya? Adab bangun dari tidur. Oke, ulang lagi ya. Al-istiqazu minan naum. Adab bangun dari tidur. Kita semua ini pasti tidur. Dan kita pasti insya Allah, kalau Allah masih mau memanjangkan umur kita, dibangunkan dari tidur kita. Maka perlu ada adab-adab supaya kita bisa membedakan ya, mana tata cara bangun tidurnya orang yang berilmu. Nah, masuk di sini poin tentang doa tadi yang kita bacakan. Oh, kita jadi tahu bahwa tidurnya Lutfi adalah tidur orang yang berilmu. Bangun tidurnya Lutfi adalah bangun tidurnya orang yang berilmu. Bangun tidurnya Toha adalah bangun tidurnya orang yang berilmu. Bangun tidurnya Faisal adalah bangun tidurnya orang yang berilmu. Bangun tidur yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia kalau makan dan minum, oh ini orang yang berilmu ini. Kelihatan dari cara makannya, duduk, membaca basmalah, tidak jalan dan seterusnya. Itu maksudnya orang yang berilmu, ilmu nafi. Baik. Coba dibaca kembali Bahar. Apa-apa saja ada bangun tidur dari yang pertama sampai yang terakhir kita pelajari waktu itu. Nah. Ya. Apa doanya, Nak? Zikirnya? Zikir doa setelah bangun tidur. Nah, semuanya 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan lupa itu ya, Nak. Bangun tidur baca doa itu, zikir itu. Afik tadi waktu tidur baca doa itu enggak, Fik? Oke, lupa ya. Oke, lanjut Bahar yang ke berapa? Keempat. Nah, bersiwak kan tadi pas bangun tidur? Siwak atau gosok gigi ya? Faisal bersiwak kan tadi, Faisal? Oke, lanjut. Yang kelima. Oke, jadi sebelum masukkan tangan ke dalam bejana atau wadah, jangan langsung dimasukkan sebelum dicuci. Jadi ambil ciduk atau di keran dicuci.
Karena kata Rasulullah SAW, kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam pada malam waktu tidur. Kalau Buya jalan-jalan nih, lihat di dalam ada yang bermalam di bagian depan, ada yang masuk ke bagian belakang, macam-macam. Ya, tapi paling sering bermalam di bagian depan. Terus yang ke selanjutnya, berwudu sampai situ ya. Oke, baik, kita tulis sekarang yang ketujuh. Ada bangun tidur yang ketujuh adalah istinsar keras-keras 3 kali. Istinsar. Sarnya itu pakai huruf sa ya. Istinsar. Istinsar sebanyak 3 kali. Berapa kali istinsar? 3 kali. Jadi istinsar maknanya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kalau memasukkan air ke dalam itu namanya istinsyak ya. Istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Kalau tidak salah Ustaz Rami pernah menyampaikan masalah ini ya. Istinsar keras-keras 3 kali. Jadi istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, dihirup ya. Hirup keras-keras. Memang awal-awalnya agak sakit nih, sakit di bagian sini nih. Terus setelah itu dikeluarkan gitu. 3 kali ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini ada dalilnya. Artinya ada dasar hukumnya kenapa kita melakukan itu. Bukan sekedar kebiasaan sehari-hari, tapi kita lakukan itu semata-mata karena mengikuti siapa nak? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada saat kita mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala atau tidak, Dero? Dapat. Itu terus yang kalian tanamkan dalam pikiran kalian. Oh iya ya, sekedar menghirup udara air, kemudian membuangnya kembali, itu dapat pahala. Dan menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, dengarkan baik hadisnya, idza staiqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir salasa marratin fa inna syaitan yabitu ala hayashimihi. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur tadi, terus kita kerjain beberapa adab-adabnya tadi ya, mengusap wajah dan seterusnya, hendaklah ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali. Jadi istinsar yang kita lakukan itu prakteknya kalau dalam hadis ini dia tidak terpisah dengan wudu. Dia tidak terpisah dengan wudu. Jadi tadi kan di adab yang ke-6 itu berwudu ya. Nah, pada saat kita berwudu di adab yang ke-6 itu kita melakukan istinsar. Jadi istinsar itu dilakukan bisa bersamaan atau berbarengan pada saat kita berkumur-kumur. Jadi misalnya kan berwudu itu apa dulu yang kita lakukan? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Batasannya pada saat kita mencuci tangan itu yang wajib 1 kali, sunnahnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, tapi yang paling sering lakukan itu adalah 3 kali. Tapi kalau dalam kondisi darurat misalnya terlalu dingin airnya, kita dalam suatu tempat airnya terlalu dingin dan pada saat kita berwudu itu bisa menyebabkan kita jadi kedinginan yang luar biasa, maka boleh kita berwudu dengan 1 kali wudu. Atau ngantri banyak banget orang, udah banyak orang ngantri sementara salat sudah mulai dilaksanakan, maka kewajiban kita cukup untuk berwudu sebanyak 1 kali. Setelah mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, dan sekaligus di situ langsung memasukkan juga air ke dalam hidung, istinsyar. Berapa kali tadi? 3 kali. Baik, kita lanjut ke adab yang ke-8. Sebentar, sebelum lanjut ke adab ke-8, Buya belum selesaikan hadisnya ini. Jadi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali. Apa sebabnya? Nih, ada sebabnya nih. Jadi, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali? Beliau mengatakan, karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Iya, mikir, coba secara logika, benar gak sih setan bermalam di lubang hidung kita? Benar. Setan itu dengarkan baik, setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jangankan di lubang hidung ya, jangankan di lubang hidung, dia akan masuk juga di dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Dia bisa masuk. Buya udah pernah cerita beberapa waktu yang lalu ya. Buya pernah menyaksikan sendiri di rumah sakit, ada orang di ronsen, di kampung Buya di ronsen. Setelah di ronsen, kelihatan dalam perutnya itu ada pecahan-pecahan beling, ada paku-paku di dalam. Padahal mungkin nggak orang itu minum atau makan beling atau minum paku, makan paku, nggak mungkin. Itu pekerjaan jin, pekerjaan setan.
macam-macam. Ada juga ini nih yang suka makan kebanyakan nih. Ada juga ponakan Buya, anaknya adik Buya di kampung itu. Dia kalau makan banyak makannya, tapi nggak merasa kenyang-kenyang, nggak merasa kenyang. Dan badannya juga nggak gemuk ya. Kalau makan badannya gemuk, nggak usah disebutkan contoh orang gemuk di sini ya, nggak usah sebutkan. Makan tapi nggak pernah gemuk-gemuk. Akhirnya diruqyah. Tahu nggak berapa jin dalam tubuhnya, setan dalam tubuhnya? Ada 7. Ada 7 setan jin dalam tubuhnya. Fatur, tahu siapa dia Fatur? Nanti dia ceritakan sama antum. Saudaranya Fatur. Tapi bukan saudara kandungnya ya, saudara sepupunya Fatur. Jadi makan, tapi nggak merasa kenyang. Dan makanan yang dia makan itu nggak membuat badannya jadi sehat gitu, jadi kuat. Nah, termasuk salah satu diantaranya penyebabnya adalah kalau kita makan, terus makanan yang kita makan itu tidak bermanfaat, karena kita makan bersama dengan jin, bersama dengan setan. Apa indikasi orang yang makan bersama setan? Dia makan pakai tangan kiri, kemudian tidak membaca basmalah pada saat dia makan. Kayak tayyib. Jadi setan itu bermalam di lubang hidungnya. Tayyib. Jadi untuk mengusir setan yang bermalam di lubang hidung kita itu, maka perlu kita beristinsar, menghirup air 3 kali, 1, kemudian dibuang ke sebelah kiri. Demikian juga selanjutnya yang kedua dan ketiga. Poin ke-8. Tulis. Adab ke-8 setelah bangun tidur adalah, anakku sekalian, belajar adab ini pentingnya, nak. Belajar adab ini sangat penting ya. Sampai-sampai Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Asqalani mengatakan bahwa saya belajar adab itu sebanyak 30 tahun, selama 30 tahun sebelum belajar ilmu. Jadi belajar adab terus sebelum dia belajar ilmu. Yang ke-8 adalah salat. Ke-8 adalah salat. Ini bukan salat subuh ya. Jadi disunnahkan bagi kita pada saat bangun tidur, kemudian melakukan adab-adab yang tadi kita sebutkan sebelumnya, kemudian setelah itu berwudu, melakukan salat sunat 2 rakaat. Ada yang bertanya, salat sunat apa namanya, Bu ya? Ada yang tahu salat sunat apa namanya itu? Bukan salat tahajud. Jadi ada salat sunat mutlak namanya. Salat sunat mutlak itu salat yang dilakukan kapanpun waktunya dan boleh dilakukan minimal 2 kali. Di sini Buya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, yang poin ke-8 adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasan uqadin. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Fa in istayqaza fazakarallahu hallat uqdatun. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Fa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Fa asbaha nasyita tayyiban nafsi wa illa asbaha habisun nafsi kaslanan. Lihat, dengarkan baik-baik. Ini penjelasan Nabi kita Muhammad SAW terkait bagaimana setan itu senantiasa ingin memperdaya kita supaya kita lupa kepada Allah. Supaya kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Perhatikan baik-baik, Rasulullah SAW bersabda, ya kidu asyaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum. Jika seseorang di antara kalian tidur, kita mulai tidur malam nih, walaupun kita baca doa, ya, pada saat kita tidur, maka setan akan mengikat tengkuknya. Apa itu tengkuk? Sini nih, begitu tengkuk ya, belakang. Setan akan mengikat tengkuknya dengan 3 ikatan. Diikat dengan 3 ikatan. Kita ngerasa nggak sih kita diikat sama setan? Nggak ngerasa. Karena setan itu halus, dia bisa melakukan apapun yang tidak kita rasakan. Bahkan mungkin sekarang ini ada setan yang godain kita, ditiup-tiupin di mata kita, udah tidur, nggak usah dengerin taklim. Setan itu, ya. Jika seseorang tidur, maka setan akan mengikat tengkuknya dengan 3 ikatan. Berapa ikatan, Bagas? 3. Setan menuliskan pada masing-masing ikatan, dituliskan pada masing-masing ikatan. Malam masih panjang bagimu, tidur aja terus. Dibangunin sama Buya Romi, disemprot, ditembak, tetap udah nggak apa-apa, tidur lagi. Itu setan itu bisikin terus kita. Ntar aja bangunnya pas azan. Terus begitu udah azan, tidur aja lagi, malam masih panjang. Ntar aja habis azan baru bangun. Wah, pas habis azan bisikin lagi setan. Ntar aja habis nanti pas qomat aja baru kamu bangun. Udah tuh tidur lagi. Setelah qomat, udah ntar aja setelah qomat aja baru kamu ke masjid. Terus seperti itu
dan dia tidak akan melepaskan ikatan itu kecuali kita melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, malam masih panjang maka tidurlah. Nah, jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, bangun, adabnya mengusap muka, kemudian membaca doa. Berzikir itu maksudnya berdoa kepada Allah ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan. Sisa berapa? 2. Udah bangun, set. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi masih tidur nih. Masih tidur. Baru 1 ikatan lepas. Dah, kadang biasanya kita langsung bangun atau tidak. Kadang-kadang ada yang masih tiduran, ya ada juga langsung bangun. Ya. Maka terlepas 1 ikatan. Jika ia berwudu, nih sesuai dengan urutan adab yang tadi kita pelajari ya. Jika ia berwudu, maka lepas berapa ikatan? 2. Kan tadi yang pertama lepas ikatan pada saat apa? Kita membaca doa ya, berzikir. Ingat baik-baik ya pelajar ya. Makanya gunakan pikiran kalian untuk menyimak apa yang kita pelajari. Ya, ulang. Jika ia bangun dan berzikir, apa zikirnya, doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas berapa ikatan? Hari 1. Masih ada berapa? 2. Belum selesai situ, setan masih udah tidur lagi, malam masih panjang. Udah selesai kau baca doa, belum, baru 1 lepas. Kemudian jika ia berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan lagi. Berarti berapa ikatan yang sudah lepas? 2. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu bangun dari tempat tidur. Udah bangun dari tempat tidur nih. Adabnya tadi mencuci tangan 3 kali. Setelah itu baru kita berwudu. Ya. Setelah berwudu biasa kelamin. Apalagi kalau bulan Ramadan. Masih panjang subuh. Balik lagi ke tempat tidur. Tiduran lagi. Biasanya bablas lagi tuh. Benar apa tidak? Ya. Maka dan jika ia sholat, udah sholat nih, kita berangkat ke masjid, atau sholat 2 rakaat tadi ya, sholat 2 rakaat sebelum kita berangkat ke masjid, maka terlepas 3 ikatan. Urutannya untuk melepaskan semua ikatan itu? Pertama apa nak? Mengusap wajah dan berzikir kepada Allah ya. Yang kedua apa? Berwudu. Berapa ikatan yang sudah lepas? 2. Yang ketiga apa nak? Salat. Lepas sudah semua ikatan. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Maka terlepaslah semua ikatan dan ia akan bangun dengan penuh gairah dan jiwa yang segar. Masya Allah. Dia akan bangun dengan penuh gairah dan jiwa yang segar. Syaratnya untuk bangun dengan penuh gairah dan jiwa yang segar ada 3. Apa tadi? Mengamalkan sunnah-sunnah ini ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berwudu dan salat 2 rakaat. Bukan salat 2 rakaat subuh ya. Salat 2 rakaat setelah bangun tidur. Setelah 2 rakaat setelah bangun tidur. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika tidak demikian, ia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Pilih mana anak-anakku sekalian? Mau bangun dalam keadaan bergairah dan jiwa yang segar, atau bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas? Bergairah dan jiwa yang segar. Pasti kita pilih itu. Kalau orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas, pasti pilih bangun dalam keadaan penuh gairah dan jiwa yang segar. Ini adab yang ke-8. Jadi setelah kita berwudu tadi, bangun, berwudu, salat 2 rakaat. Sebelum berangkat, kalau di sini kan kita agak susah salat di dalam asrama ya. Jadi begitu turun, selesai berwudu, langsung masuk ke dalam masjid. Nah, kalau kita masuk ke dalam masjid, niatnya bisa kita gabungkan 2 niat. Ya, misalnya Levi udah bangun nih, Levi ya. Bagas udah bangun, masuk ke dalam masjid, udah berwudu nih dari asrama ya. Bisa kita gabungkan 2 niat. Niat yang pertama adalah niat melaksanakan salat sunat setelah bangun dari tidur. Niat yang kedua kita bisa gabungkan, secara otomatis kita telah melaksanakan salat apa? Tahiyatul masjid. Ya, salat tahiyatul masjid. Berarti kita dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala melaksanakan salat tahiyatul masjid, dan pahala kedua adalah salat sunat, dan juga bisa dijadikan sebagai amalan untuk salat sunnah wudu 2 rakaat. Dan salat sunnah wudu ini ada yang tahu riwayatnya Bilal bin Rabah? Apa gimana Bilal bin Rabah? Kenapa nak? Iya. Jadi sendalnya dia masih hidup, tapi sendalnya sudah terdengar bunyinya di surga. Apa amalannya? Setiap selesai berwudu, dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Jadi kita dalam bangun tidur ini bisa melakukan 3 amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah kita melaksanakan salat sunat tahiyat masjid. Kalau di masjid kita salat ya, kemudian salat wudu dan salat setelah bangun dari tidur. Tayyib, yang ke-9 tulis.
Adab yang kesembilan. Ini berlaku bagi kalian, anak-anakku sekalian, pada saat kalian pulang ke rumah nanti. Dan amalkan adab ini. Dan barang siapa yang mengamalkan adab ini, maka kalian akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan kalau kalian nanti Buya jelaskan dulu ya. Setelah itu Buya bacakan dalilnya dan jelaskan apa manfaat yang kita dapatkan dari melaksanakan adab yang kesembilan ini. Adab yang kesembilan adalah membangunkan keluarga. Tulis Bagas. Tulislah. Membangunkan keluarga. Rasid apa yang ke-9 nak? Membangunkan keluarga. Rasid punya keluarga? Siapa keluarganya? Bapak yang satu rumah sama Rasid. Ada kakak ya? Kakak kamu laki-laki perempuan? Perempuan. Oke. Dengarkan baik. Sebelum Buya jelaskan dulu makna dari adab yang ke-9 ini, Buya akan bacakan hadisnya ya. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh, disunnahkan bagi kaum muslimin untuk membangunkan anggota keluarganya. Anggota keluarganya ya. Kalau Dero di rumah siapa aja Dero? Ayah? Adik kamu berapa? 2. Oke. Berarti kesempatan untuk mendapatkan pahala ada 4. Kalau Rasid 3. Oke. Buya bacakan. Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk membangunkan anggota keluarganya, yakni istrinya. Uwais sudah punya istri Uwais? Belum. Jangan dulu ya. Fatur? Belum ya. Nanti dulu Fatur ya. Setelah selesai kuliah baru kau beristri Fatur. Boleh langsung 2 atau 3 atau 4. Ya. Ya. Demikian juga membangunkan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau Rashid misalnya udah bangun duluan, Muki udah bangun duluan, Syafiq udah bangun duluan, kamu membangunkan anggota keluarganya. Membangunkan ayah, ibu, adik, ya kakak punya, Syafiq punya. Demikian juga melaksanakan salat bersama keluarga walaupun hanya 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Nah ini dia, kita masuk ke dalilnya ya. Jadi kita belajar ilmu itu supaya paham dalilnya apa. Ada dasarnya kita melakukan amalan-amalan itu. Nggak sekedar ikut-ikutan. Karena amalan yang kita lakukan dengan ikut-ikutan, kita nggak dapat apa-apa. Ya, dia ulang, semua amal yang kita lakukan hanya ikut-ikutan, kita nggak dapat pahala. Ya, kita baru bisa dapatkan amalan pahala yang kita lakukan itu kalau kita tahu dalilnya, kita tahu sumbernya seperti apa. Dan inilah pentingnya kita belajar ilmu nafi. Rasulullah bersabda, jadi nanti kalau ada yang nanyain, misalnya kalian pulang ke rumah, siapa? Nama kamu? Syamlan misalnya Syamlan. Bangun pulang-pulang nanti 40 hari kamu bangunin Abi sama Umi. Kok kamu bangunin Abi sama Umi? Iya, belajar adab di masjid. Apa dalilnya? Ada Rasulullah SAW menyebutkan. Walaupun kamu nggak hafal hadisnya, tapi ada dalil yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kira-kira kalau kamu bangunin Abi sama Umi salat, senang nggak mereka nak? Senang pasti. Ya aja senang banget. Rasulullah SAW bersabda, "Istastaiqada rajulun minal laili wa iqaza ahlahu fa shallaya rak'atain kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirat." Jika seorang laki-laki bangun pada malam hari. Di sini kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan ya Sultan ya. Jika seorang laki-laki bangun pada malam hari lalu membangunkan istrinya atau membangunkan anggota keluarganya. Kemudian mereka sholat 2 rakaat. Niscaya mereka berdua akan ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis catatan amal kebaikan kita? Malaikat Raqib dan Atid. Ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan Buya sering sampaikan bahwa catatan malaikat Raqib dan Atid itu tidak akan hilang, tidak akan terkena virus. Seperti halnya laptop, komputer, HP, kira-kira bisa kena virus? Bisa. Dan hilang catatan itu. Kalau catatannya malaikat tidak akan terkena virus. Apa yang dituliskan catatan bagi mereka nak? Yang membangunkan anggota keluarganya kemudian salat 2 rakaat, dituliskan bagi mereka az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan ingat nak, orang yang banyak berzikir kepada Allah itu adalah orang yang akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini yang diamalkan oleh Ustadz Romi nih. Ini yang diamalkan oleh Ustadz Romi. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla
wa aikaza imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aikazat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Allah merahmati, Allah sayang, Allah cinta seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat dan membangunkan istrinya. Nanti kalau udah punya Fatih, udah punya istri, Rayu udah punya istri, bangunkan istrinya untuk salat. Ma, ya, atau panggilnya yang, bangun yang, salat bareng-bareng yang sama abang. Wih, Masya Allah, bagus salat bareng-bareng ya. Nah, kemudian ia pun turut mengerjakan salat. Jika istrinya enggan, jika anaknya enggan, jika muridnya enggan, ya, enggak mau bangun, dibangun-bangunin. Sultan bangun, ya, bangun Li. Jika enggan, maka ia pun memercikkan air ke wajahnya. Jadi ambil air, dipercikin, dicepretin air, ceret. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Ustadz Romi sama Ustadz Fikri apa? Fikri? Tembak, ces. Itu bagian dari teknik aja ya, teknik. Dulu pernah nggak? Kayaknya Ustadz Asep juga pernah ngalamin itu saja. Semprotin air anak-anak ya. Tapi kita menyemprotnya dengan penuh cinta ya. Jangan karena jengkel ya. Teman-teman sekalian, saya nasihatkan kepada saya pribadi, pada saat kita membangunkan anak-anak kita itu yang kadang-kadang kita kesal, yang jengkel. Tapi semprotlah mereka dengan cinta. Dengan harapan pada saat dia bangun itu, kita dapat pahala dari, bayangkan berapa orang anak-anak yang bangun akibat perbuatan kita. Sebanyak itu pahala yang kita dapatkan dari amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Taib. Nih, di sini ada catatan saya. Ada catatan saya. Memercikkan air di sini bukanlah berarti ia menuangkannya. Ambil air satu ciduk atau satu ember, tuangin ke dalam, berantem. Ini bikin berantem ini kalau kayak gini nih. Ngajak perang ini kalau kayak gitu ya. Jadi sunnahnya adalah nanti kalau Fatur sudah punya istri, Fatur jangan kau ambil air satu ember, Fatur terus tumpahin ke istri. Nah, ini ngajak perang ini namanya ini. Dipercikkan, lihat ya, dipercikkan. Ambil, ceret, dipercikkan ke mukanya. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini adab yang keberapa tadi? Adab yang ke-9. Sekarang adab yang ke-10. Adab yang ke-10. Antara adab pertama sampai adab terakhir ini semua adalah adab-adab yang sangat luar biasa kalau kita amalkan, nak. Dan sangat banyak manfaatnya. Ya, udah banyak banget nih. Jadi yang memercikkan air dapat pahala, yang bangun setelah dipercikkan air juga dapat pahala, insyaallah. Karena mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-10, bangun pagi-pagi. Tulis, bangun pagi-pagi. Wes, tulis Pak? Oh, nggak bisa ya, tangannya lagi sakit ya. Ya, okay. Bangun pagi-pagi. Oke. Buya bacakan penjelasan Syekh di sini. Yaitu membiasakan diri bangun pagi-pagi dan jangan terlambat karena hal itu dapat mendatangkan keberkahan. Maksudnya gini ya, kalau kita bangun pagi-pagi itu dapat mendatangkan keberkahan bagi kita. Berkah itu apa, nak? Penjelasan para ulama menjelaskan tentang berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi, kita dapat kebaikan yang banyak. Apa di antara kebaikannya tadi? Buya sudah sebutkan ya, kita bisa bangun salat tahajud, salat 2 rakaat, dan yang lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buya pada saat menjelaskan hadis ini di salah satu pengajian ya, di daerah Cilengsi, Buya sempat takjub dengan hadis ini. Takjub dengan hadis ini. Kenapa? Seperti yang disampaikan juga oleh para ulama, karena tidak semua umat Islam, nak, yang dapat atau mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan Buya. Rasulullah SAW sekarang ini masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Sudah meninggal ya. Kuburnya, jasadnya sudah ada di dalam kubur. Tapi pada saat dia hidup, nak, dia sudah mendoakan setiap umatnya yang bangun pada pagi hari. Subuh-subuh. Pertanyaan Buya, doa Rasulullah SAW diijabah atau tidak? Diijabah, artinya diterima ya? Terima. Artinya, nak, kita yang bangun subuh itu, doa Rasulullah SAW telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan keberkahan untuk antum semua. Paham? Dia ulang. Pada saat kita bangun subuh, nak,
Rasulullah sudah mendoakan kita 4 abad yang lalu. Dan doa Rasulullah SAW itu pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang bangun pagi, kita yang bangun salat subuh ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang tidak bangun pagi, orang yang tidak bangun subuh tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu saya ulang lagi adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Rasulullah SAW berdoa, hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah umatku keberkahan pada pagi harinya. Artinya apa? Orang yang bangun pagi, kita semua ini kita semua ini yang melaksanakan tadi adab-adab itu telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk keberkahan itu adalah tadi disebutkan jiwa kita segar, badan kita jadi kuat. Coba bandingkan kalau kalian misalnya pulang ke rumah, bangunnya jam 7 pagi. Apa yang kita rasakan? Rasa malas, jiwa nggak segar dan seterusnya ya. Jadi ulang sekali lagi, kita semua ini yang telah bangun subuh ya, membiasakan diri bangun subuh. Ali nanti kalau pulang ke rumah juga kayak gitu ya nak, nggak usah nunggu dibangunin mama, ya, ibu ya. Kamu yang bangunin orang tua. Nah, dan itu adalah salah satu bentuk manfaat ilmu yang kita dapatkan di sini. Faisal juga kayak gitu ya Faisal ya, insyaallah. Dan yang lain semuanya, Fatih ya semuanya. Jadi Rasulullah mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang ke-11 yang terakhir, tulis. Yang terakhir adalah merapikan tempat tidur setelah bangun. Masya Allah. Jadi sunnah itu diantaranya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah ini harus kita amalkan ya. Ini yang amalan-amalan ini yang masih banyak kita tidak kerjakan. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Boleh bacakan penjelasannya? Kalian boleh tulis atau tidak juga apa-apa. Jadi, jika seorang muslim bangun dari tidur dan bersiap-siap menuju tempat kerja atau sekolahnya, hendaklah ia merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat, sehingga ia meninggalkannya dalam keadaan baik dan rapi. Jadi, merapikan tempat tidur ini bisa dilakukan begitu bangun, apalagi kalau tempat tidur kalian cuma kecil seperti itu ya. Bangun, mengusap wajah, terus membaca doa, kemudian bersiwak. Nah, sebelum ke tempat tidur, turun dari tempat tidur, bersihkan dulu, rapikan dulu tempat tidurnya. Minimal spraynya ditegangin ya, rapih gitu, bantal ditaruh di atas, kemudian guling juga ditaruh di sampingnya. Itu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita laksanakan. Tapi anak-anakku sekalian, sebelum Buya tutup, silahkan baca Dev, adab bangun tidur dari yang pertama sampai yang terakhir. Nggak ada, belum hadir yang pertama. Kalau begitu Fahri, baca Fahri. Dari yang pertama. Ya, Fadala. Itu adab ya. Bagian dari adab, insya Allah. Mengumpulkan. Menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Ya, lanjut yang kedua. Yang kedua, Fatih baca yang kedua apa Fatih? Bagaimana praktiknya? Ya, ada yang gosok-gosok dulu tangannya kemudian diusap ke muka atau langsung juga diusap ke muka nggak apa-apa. Oke, yang ketiga Levi. Apa zikirnya nak? Oke, yang adab yang keempat Zaki, mana Zaki? Ya, adab yang keempat bersiwak ya. Oke, yang kelima Dero. Cuci tangan 3 kali. Yang keenam Bagas. Yang ketujuh Bagas. Mana Bagas? Ada 2 Bagas soalnya ya. Yang kali. Yang kedelapan Falah.
Salat. Salat berapa rakaat, Falah? 2 rakaat. Ya. Tayyib. Yang ke-9 Labib. Yang ke-10 Ramdan. Yang ke-11 Lorenzo. Oke. Tutup bukunya. Seperti biasa, kita akan mengadakan kuis voucher belanja di koperasi. Baik. Baik, kesempatan untuk voucher ini Buya berikan kepada 5 orang ya. Buya mulai dari kelas yang paling bawah, kelas 7. Kalau kelas 7 nggak bisa menjawab, nanti Buya lempar ke kelas 8 atau lempar kepada yang umum. Baik, pertanyaan pertama untuk kelas 7. Apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat kita bangun pada pagi hari? Syamlan. Terus? Naam, yang ketiga? Dan kesalahan. Oke, barakallahu fik. Itu dia ya. Jadi di antara manfaat Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita pada pagi hari, dia memanjangkan umur kita, kemudian membangunkan kita dari kematian setelah kehidupan dari kematian, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh dan menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa. Voucher tadi berapa ya? 5.000 ya, 5.000. Baik, pertanyaan kedua untuk kelas 8. Kelas 8 ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan kelas 8 atau umum nih, atau umum ini pertanyaan agak susah soalnya, agak susah. Urutan-urutan ikatan yang dituliskan oleh setan ya. Ini dulu. Ya. Nggak apa-apa, nggak umum. Buya udah sebutkan tadi, ralat kembali untuk umum. Ikatan-ikatan yang setan ikat pada diri kita pada saat kita tidur. Nah, bagaimana urutan setan itu lepas ikatannya? Ya. Lepas berapa ikatan? Oke, taib. Naam. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu dia. Ya, taib. 3 orang lagi. Sebutkan umum aja ya. Umum. Sebutkan adab yang ke-7, 8, 9. Sahih? Sahih. Barakallahu fiik. Oke. Baik. Yang terakhir, udah berapa ya? Udah 3 ya? Udah 3. Ini jam yang benar yang mana ini? 5, ya betul. Syabla tadi yang pertama, Yundi yang kedua, Zidan yang ketiga. Kita lihat dulu catatannya. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya yang bangun pagi? Bacaan doanya. Terjem. Fi buku riha. Pada. Oke, saya barakallahu fik. 4. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. 10.000 voucher. Siapa yang bisa menyebutkan dari pertama sampai terakhir? Ya. Ada pertama sampai terakhir ya. 1. Naam, sahih. 2. Sahih. Naam, sahih. Ya, sahih. Sahih. Naam. Naam.
Sebelum membangunkan. Naam. Sahih. 2 lagi Najwi. 10. Yang tadi doa yang dibaca oleh Fatur, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, yang 11. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Yang terakhir ini dapat voucher 10.000. Baik anak-anakku sekalian, maksud Buya memberikan voucher itu nak, maksud Buya memberikan voucher. Bukan itu jadi tujuan utama kita belajar ya nak. Tapi kalau dari sisi Buyanya, dari sisi Buya Hikmah nih, dari sisi abi kalian, orang tua kalian di sini, ini bagian dari cara Buya ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali indallahi ta'ala sururan tadkhulu ala muslim. Di antara perkara yang Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sama saudara muslim. Syamlan, Buya tanya, kamu senang nggak nak kalau Buya kasih hadiah? Senang. Berarti insya Allah Buya dapat pahala dari senangnya kalian untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi hadiah itu bagi kalian bukan tujuan utama ya. Tujuan utama itu bonus aja itu. Bonus karena kalian telah bersungguh-sungguh dalam belajar. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Spesial untuk hari ini, apa kegiatan ekskul hari ini? Pramuka. Pramuka jam berapa? Mentoring jam berapa? Mana Ustadz Hanif? Atau yang koordinator ekskul siapa? Ekskul futsal. Khalid mana Khalid? Sakit. Siapa lagi selain Khalid? Jundi sama si itu sebenarnya ya siapa? Arbi ya Jundi ya. Oke, kalau gitu koordinator futsal nanti silahkan dirembukkan sama Ustadz Said sama Hanif. Untuk hari ini kita adain nasi padang cup. Ya, nasi padang cup. Yang tahasus boleh ikut setelah selesai tasmi ya. Jadi ya hari Ahad aja ya. Ya udah hari Ahad aja karena hari ini banyak kegiatan ekskul. Oke, taib. Barakallahu fikum anak kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan keberkahan dalam hidup kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau dapat hadiah umroh? Oke, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Udah masuk waktu syuruk. Enak banget kita bisa berangkat umroh, nggak keluarin biaya, nggak capek-capek, cuman salat sunat 2 rakaat syuruk kita dapat pahala umrah itu. Insyaallah. Enak, salat sunat 2 rakaat.